Sudah terlihat ya? Sudah, dokter. Sudah, Bu. Nanti saya coba setel video dulu nih, mudah-mudahan bisa terdengar. Nanti kalau misalnya tidak terdengar suaranya, tolong beritahu ya. Oke, ini sih. Dok, izin dok, belum terdengar suaranya. Mungkin izin sebelum dokter share screen, ada pilihan di kiri bawah dok. Oh, saya stop Itu bisa di share sound ya. Nah, dokter stop share screen dulu. Kemudian dokter klik share screen. Di pojok kiri bawahnya ada kotak share sound, dicentang dok. Share screen. Oke, share sound ya. Siap. Kemudian file share. Slideshow. It is defined as the art and science of obtaining, producing and distributing material and product in the proper place and in proper quantities. Logistics management. It is the part of supply chain management that plans, implements and controls the efficient, effective forward and reverse flow and storage of goods, services and related information between the point of origin and the point of consumption in order to meet customers' requirements. Difference between supply chain and logistics. Transforming a raw material into products and getting it to customers is supply chain, whereas movement of materials in the supply chain is logistics. The 7 R's of logistics. The most popular concepts of logistics management is the concept of the 7 R's. It is concerned with getting the right product in the right quantity, in the right condition, at the right place, at the right time, to the right customer, and at the right price. Logistics functions. Following the areas of logistics management contribute to an integrated approach to logistics within supply chain management. Transportation. Many modes of transportation play a role in the movement of goods through supply chains via air, rail, road, water, or pipeline. Selecting the most efficient combination improves the value created for customers. Warehousing. When inventory is not on the move between locations, it may have to spend some time in a warehouse. Warehousing is the activities related to receiving, storing, and shipping materials to and from production or distribution locations. Third and fourth party logistics. Third-party logistics providers actually perform or manage one or more logistics services. Fourth-party providers are logistics specialists and play the role of general contractor by taking over the entire logistics function for an organization. Reverse logistics. It is a way to handle the return, reuse, recycling, or disposal of products that make the reverse journey from the customer to the supplier. Logistics value proposition. Managers must be able to balance logistics costs against the appropriate level of customer service. Logistics are usually managed as an integrated effort to achieve customer satisfaction at the lowest total cost. Therefore, service and cost minimization are 2 key elements in logistics value proposition. Logistics goals and strategies. Logistics shares the goal of supply chain management to meet customer requirements. There are a number of logistics goals that most experts agree on. Respond rapidly to changes in the market or customer orders. Minimize variances in logistics service. Minimize inventory to reduce costs.
consolidate product movement by grouping shipments, maintain high quality and engage in continuous improvement, and support the entire product lifecycle and the reverse logistics supply chain. An effective logistics strategy depends on the following tactics: coordinating functions, that is, transportation management, integrating the supply chain, substituting information for inventory, reducing supply chain partners to an effective minimum number, and pooling risks. Substituting information for inventory. It is one of the tactics used to design effective logistics strategy. It requires taking a series of steps to construct the logistics network. Step 1. Locate in the right countries. First, identify all geographical locations and then analyze your forward and reverse chains to see if selecting different geographic locations could make the logistics function more efficient and effective. Step 2. Develop an effective export-import strategy. Determine the volume of freight and units that are imports and exports, and decide where to place inventory for strategic advantage. Step 3. Select warehouse locations. Determine the number of warehouses, calculate optimal distance from markets, and establish the most effective placement of warehouses around the world. Step 4. Select transportation modes and carriers. Determine the mix of transportation modes that will most efficiently connect suppliers, producers, warehouses, distributors, and customers. Step 5. Select the right number of partners. Select the minimum number of firms, freight forwarders, and third or fourth party logistics to manage forward and reverse logistics. Step 6. Develop state-of-the-art information systems. It reduces inventory costs by accurately and rapidly tracking demand information and the location of goods. Substituting information for inventory. It is another tactic used to design effective logistics strategy. Physical inventory can be replaced by better information in the following ways: improve communications, talk with suppliers regularly and discuss plans with them, collaborate with suppliers, use continuous improvement tools and share observations about trends. Track inventory precisely. It could be done by using GPS and barcode systems. Keep inventory in transit. It reduces inventory costs, for example, cross-docking. Use postponement centers. Avoid filling warehouses with the wrong mix of finished goods by setting up postponement centers to delay product assembly until an actual order has been received. Mix shipments to match customer needs. Match deliveries more precisely to customer needs by mixing different SKUs on the same pallet and by mixing pallets from different suppliers. And don't wait in line at customs. Reduce the time spent in customs by clearing freight while still on the water or in the air. Reducing supply chain partners to an effective number. The more partners there are in the chain, the more difficult and expensive the chain is to manage. Consider a supply chain of 3 echelons between factory and customers: 2 factory warehouses, 9 wholesale warehouses, and 350 retail stores. Reducing the number of partners reduces operating costs, cycle time, and inventory holding costs. When consider reducing the logistic partners, look for an entire echelon, such as all the wholesale warehouses or factory warehouses. But if you eliminate all partners, you would be back to the vertical integration strategy. Pooling risks. When manufacturers and retailers experience high variability in demand for their products, they can pull together common inventory components associated with a broad family of products to buffer the overall burden of having to deploy inventory for each discrete product. This is called pooling risks. This reduces storage costs and risks of stockouts by consolidating stock in centralized warehouses. Flow of goods and information. These flows exist in each supply chain. Enterprise must have internal process integration and collaboration between functions, as well as alignment and integration across the supply chain.
Customer information flows through the enterprise via orders, sales activity, and forecasts. Value-added flow of goods begins as products and materials are procured. Iya, sampai sini apakah ada pertanyaan atau komentar dulu atau saya lanjutkan dulu? Belum ada ya, belum ada pertanyaan atau komentar ya. Jadi mungkin saya inikan dulu. Bentar. Ya, apa namanya? Saya lanjutkan dulu. Jadi tadi video tentang supply chain management atau dalam bahasa Indonesianya adalah manajemen rantai pasok. Itu saya pakai ini aja ya, nggak perlu di slide show karena nggak kelihatan di saya. Ya, kemudian saya besarkan ini aja mungkin ya. Ya, jadi awalnya ASM ini dikembangkan dalam konteks manufaktur. Tadi mungkin ya video tadi kan menggambarkan bahwa itu adalah konteksnya di manufaktur gitu ya. Nah ternyata bahwa ASM ini penting dan berpengaruh baik ya terhadap performance hospital gitu. Jadi diterapkan di rumah sakit dan pengaruh baiknya adalah mengurangi kerugian ya, kemudian mencegah medical error, juga meningkatkan kualitas layanan dan juga meningkatkan efisiensi. Ya. Kemudian seperti tadi juga di manufaktur, jadi di bidang layanan kesehatan juga SM itu ada aliran produk, aliran informasi, dan aliran finansial gitu. Jadi kalau materialnya itu ke arah konsumen atau klien ya kalau di hospital, kemudian money-nya sebaliknya, sementara informasinya dua-duanya. Ada yang chat atau apa isinya? Saya lihat dulu ya. Oke, ya. Ada yang pakai 2 device, berarti yang datang hari ini adalah ketiga ya. Kemudian yang berikutnya, slide berikutnya adalah hanya keterangan dari ini, dari gambar tadi ya. Jadi alirannya itu di satu sisi adalah aliran material, kalau di hospital ya berupa pharmaceutical, medical, surgical consumable ya, bahan medis habis pakai, medical device, alat kesehatan, kemudian hygiene consumable, juga food supply ya, seperti itu, equipment and other supplementary product yang diperlukan untuk mendukung layanan tenaga kesehatan ya di rumah sakit, layanan pada pasien. Nah, di sisi lain ada juga aliran yang tadi, panah yang tadi ya, sebaliknya ke arah. Yang sebaliknya adalah finansial, sementara informasi ke dua arah. Ya, itu berhubungan dengan supply chain decision untuk efektivitas baik aliran produk maupun peningkatan kinerja dari organisasi. Ya, jadi kalau ada intervensi di SM ini gunanya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kualitas maupun keamanan ya. Itu kemudian mengapa healthcare facility itu butuh perubahan gitu, itu karena hal berikut, fase-fase berikut. Yang pertama karena ya rumah sakit itu juga adalah suatu corporate ya, yang adalah juga melibatkan mekanisme kontrol sistem kesehatan nasional yang mirip dengan model pasar yang kompetitif. Itu kemudian sementara rumah sakit juga harus memiliki otonomi manajerial dan keuangan sendiri, harus menetapkan tujuan mereka sendiri, dan juga harus
memastikan survival ya. Kalau nggak survive ya nanti kalau nggak growing ya dying ya, kalau suatu usaha kan seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah sumber daya yang terbatas. Itu jadi harus ada rasionalisasi, sementara tuntutan akan kualitas juga semakin meningkat ya. Sehingga harus ada efisiensi seperti itu. Kemudian semuanya itu membutuhkan transformasi yang tidak hanya mempengaruhi proses diagnosis dan terapi, tapi juga logistik ya yang mensupport tadi, mensupport dua di atasnya untuk meningkatkan untuk diferensiasi layanan dan peningkatan kualitas. Kemudian tujuan dari logistik yang baik itu adalah meningkatkan manajemen dan kinerja staf, meningkatkan sistem informasi untuk memperoleh data yang akurat ya. Kemudian datanya itu juga kemudian harus dianalisis ya. Kemudian juga meningkatkan peramalan atau apa yang kebutuhan yang akan datang ya, bisa diramalkan kalau ada data dari sistem informasi. Kemudian juga pengadaan, setelah diramalkan pengadaan, distribusi, dan juga transportasi yang bukan ya, penyimpanan dulu ya, baru distribusi, transport ya, penyimpanan dulu, clean, secure, and organized storage itu penyimpanan. Hari ini kelompok 1 itu ya, tentang penyimpanan, presentasi ya setelah saya ya. Iya betul dok, tentang penyimpanan dok. Ya. Kemudian pharmaceutical logistic is the task of trying to place, ya tadi yang di video tadi ya, ada berapa R ya, di SCM kan ya, right. Nah kalau di di manufaktur tadi kan barang ya, kalau di hospital ya right drug and medical supply in the right quantity, in the right condition, at the right health service delivery point, at the right time for the right patient or user, for the right cost ya. Tadi ya yang di video tadi kan ada 7R ya. Kemudian jadi manajemen logistik ini di pelayanan kesehatan itu meliputi atau harus mengkoordinasikan 4 elemen dasar, yaitu model operasional pelayanannya gitu ya, mulai dari pengantaran ke bangsal-bangsal, stoknya gitu ya. Kemudian juga organisasi modelnya, model organisasinya, sentralisasi atau ada berapa yang di outsourcing-kan seperti itu. Kemudian sistem teknologi informasi yang bisa mengoptimizing all stage of logistik ya. Kemudian layout ya. Ya ini kan tadi penyimpanan hari ini berhubungan dengan layout, nanti layout gudangnya harus bagaimana gitu ya. Letaknya bagaimana dengan bangsal, dengan departemen-departemen yang lain, layout and space organization. Ya, itu yang 4 hal ini yang di tengah ini. 4 elemen dasar yang harus diorganisasi ya di dalam logistik farmasi, dalam logistik pelayanan kesehatan, nggak cuma farmasi ya. Ini struktur dari hospital pharmaceutical supply chain ya, masih seperti biasa dari supplier, kemudian central drugstore, internal drugstore, ya ini kalau ada sentralnya ya, kemudian ke departemen-departemen pelayanan. Ya, the increased complexity that characterize the management of logistics within the healthcare companies. Ya, kenapa bisa meningkat atau bisa tinggi ya kompleksitasnya ada layanan logistik di layanan kesehatan, karena aspek-aspek dua ini, yaitu karena layanan kesehatan itu memanage at least 3 kelompok besar barang ya. Seperti ini. Kemudian setelah itu juga organisasi yang bertanggung jawab terhadap logistik itu sering terpisah-pisah ya. Kemudian juga ada unit-unit yang terpisah yang perlu koordinasi. Itu misalnya ada farmasi, ada finance mungkin ya, ada sistem informasi, ada bangsal-bangsal. Ya. Kemudian juga layanan kesehatan ini, perusahaan layanan kesehatan, bukan perusahaan ya, itu ya mirip perusahaan juga. Rumah sakit ini kan menterapi orang ya, yang dimana
variabilitasnya secara alami memang banyak gitu. Kemudian yang penting juga adalah logistik itu tadi yang mempunyai pengaruh terhadap kualitas layanan pada pasien. Gitu. Ini menurut literatur ada 3 jenis model manajemen untuk obat-obatan, untuk farmasi maksudnya ya. Ada pertama adalah the traditional managing, dan the traditional managing mungkin yang ada di Indonesia, yaitu seperti ini, di dalam seperti di bagian ini ya. Ada dari supplier, kemudian ke central distribution, itu satu instalasi farmasi ya di rumah sakit gitu. Dan setiap rumah sakit itu menentukan apa yang diperlukan, berapa banyak, kapan itu pesannya ya, seperti itu. Ya, ini kan siklus yang biru adalah siklus logistik gitu. Ya, ini ininya tempat-tempatnya. Kemudian yang model yang kedua adalah sentralisasi itu. Jadi ada suatu order center hub ini yang nanti membawahi banyak rumah sakit gitu ya. Unique district or regional center among multiple hospital, jadi beberapa hospital itu yang akan mengumpulkan ya kebutuhan obat-obatan itu dari masing-masing rumah sakit. Center ini yang mengontak ya, mengadakan kontak dengan supplier seperti itu. Ya ini mungkin kalau hospitalnya suatu grup ya, atau misalnya pun tidak grup ya obat-obat tertentu, misalnya dari pemerintah, obat TB atau obat HIV ya, untuk beberapa rumah sakit itu sentralisasi di mana gitu ya, di Dinkes mana misalnya ya. Kemudian yang terakhir adalah memakai logistik operator. Ini adalah jadi ada pihak ketiga ya, logistik operator kurang jelas ya gambarnya ya, ada di agak jauh sih dari si rumah sakitnya kan di sini rumah sakitnya. Nanti ada banyak partner yang terlibat. Itu yang jelas ada pihak ketiga yang akan menentukan bagaimana apa yang diorder oleh si rumah sakit. Itu mungkin ini belum ada di sini. Ya, tapi ya itu mungkin ada kombinasinya ya. Kalau di Indonesia mungkin yang tradisional sama yang sentralisasi mungkin dikombinasikan. Karena sentralisasinya tidak untuk semua hal, tapi untuk beberapa obat, mungkin beberapa macam obat. Ya. Kemudian selain tadi model manajemennya juga ada ini cara seperti ini yang juga diaplikasikan, tapi juga tidak full diaplikasikan ya, tergantung ini maturitas pendewasaan suatu manajemen of the drug dan juga keinginan atau kemauan dari masing-masing rumah sakit gitu ya, masing-masing pusat pelayanan. Jadi ada Kanban card system ini tadinya ditemukan oleh Toyota ya, just in time production. Nanti saya share ada beberapa ebook tentang SCM maupun logistik, tapi settingnya secara umum ya, bukan hanya di hospital yang ini yang menerapkan Kanban itu apa ya. Jadi idenya adalah dari supermarket gitu. Barang itu kalau di Toyota itu barang baru diproduksi apabila ada permintaan. Jadi yang penting di sini adalah sistem informasinya penting banget ya. Jadi mereka semacam stockless inventory method gitu. Ya. Kemudian ada lagi smart card system, ini pakai radio frekuensi, ID, mobile and Wi-Fi technology. Kemudian ada lagi computerized prescription ya, case history system, jadi semuanya pakai computerized. Nanti ada contoh kasusnya, tuh. Karena ini kan luas sekali, jadi nanti ada contoh kasus di satu rumah sakit, 2 rumah sakit ya, satu dalam bentuk video, satu dalam bentuk jurnal. Ya, kemudian ini UDD sih mungkin kita sudah tahu ya. Nanti juga di presentasi distribusi mungkin ya di kelompok berikutnya. Kemudian ini
American Society, aduh ada telepon. Tutup dulu teleponnya. Ya, lebih spesifik American Society of Hospital Pharmacy. Jadi keuntungan summary kan ya, keuntungan dari menerapkan itu adalah mengurangi insidensi medical error, mengurangi total cost, lebih efisien dalam penggunaan obat-obatan ya, meningkatkan kontrol terhadap obat maupun monitoring ya, kemudian lebih akurat dalam pembayaran ke pasien dalam menerapkan 4 tadi ya, 4 cara yang tadi saya sebutkan. Walaupun tidak full ya, tergantung kematangan dari masing-masing manajemen rumah sakitnya. Kemudian mengeliminasi atau meminimalisir kredit obat, kemudian greater control of by pharmacist over pharmacy workload. Jadi tidak ada over workload atau over jam kerja ya, dan staff scheduling. Kemudian mengurangi inventory ya, karena tadi ya sebisa mungkin diganti dengan informasi. Tadi kan yang di video ada ya, informasi replace material ya. Kemudian greater adaptability to computerized and automated procedure. Nah ini contoh kasus saja ini biar lebih ada gambaran. Ini di Broadshoe Hospital, jadi tadinya seperti yang tradisional ya, mulai dari dokter memberikan resep kepada ini perawat, kemudian nanti baru ke farmasi rumah sakit, farmasi klinis, kemudian ke stafnya, kemudian balik lagi ya ke sini diverifikasi, kemudian baru ke bangsal gitu. Sementara kalau pakai computerized semuanya itu langsung ya, dari dokternya langsung ke farmasi klinik, langsung UDD ke 24 jam ya, pemakaian selama 24 jam, kemudian nanti baru ke perawat ya. Perawat nanti diberikan ke pasien menggunakan barcode. Jadi di obatnya ada barcode-nya, di pasien juga ada, yang memberikan siapa juga perawatnya juga ada barcode-nya. Nanti ada videonya, kita lihat di belakang sendiri. Ini saya ambil dari sini. Kemudian ada lagi contoh penerapan pharmaceutical logistic and supply chain management di hospital ya. Contoh penerapannya, jadi ini sistem arsitekturnya, jadi ada central server di rumah sakit yang nanti berhubungan langsung, ini sentralnya nanti ada ke bagian farmasinya, ada ke dokternya, ya, ada ke penyimpanan, kemudian ada ke nurse-nya nanti ke pasien juga pakai gelang yang ada barcode-nya. Gitu. Sementara yang farmasi application servernya rumah sakit berhubungan langsung dengan supplier di luar, tapi biar tidak ada kebocoran data, itu ada yang namanya NetGap, ini untuk keamanan data aja, biar mungkin ada hacker atau yang lain gitu di sini yang diamankan oleh yang namanya NetGap. Kemudian dalam rumah sakitnya ada beberapa workflow, ada outpatient ini lingkaran ini, kemudian inpatient ini, inpatient juga berhubungan dengan yang perlu cold chain ya, obat-obat yang perlu cold chain ini. Kemudian juga di dalam farmasi rumah sakitnya sendiri ada workflow juga seperti ini, kemudian di dalam storage itu juga seperti itu. Kemudian ya ini contoh di rumah sakit di Indonesia. Jadi bagaimana perhitungan perhitungan kerugian ya kalau terjadi stock out atau kehabisan obat atau sebaliknya mengalami stagnansi ya. Di obatnya bisa expired ya. Seperti itu hasilnya ini membandingkan data genetik dan paten. Ini jumlah masing-masing obat yang mengalami stagnan maupun stock out masing-masing generik maupun paten, yang semuanya itu bisa dihitung ya kerugiannya seperti ini dalam rupiahnya seperti itu, dan itu berasal dari mana kerugiannya. Ini misalnya ini untuk stagnan ya, maksudnya kelebihan obat itu holding cost ya, jadi kan menyimpan itu kan butuh gudang, kemudian ada listrik ya, ada juga
penjaga gudang segala macam ya seperti itu. Berapa ininya cost-nya hitung, sementara ini loss-nya, loss from stagnan dengan information system ya, kan dengan informasi gitu. Jadi kalau kosong cepat, informasinya cepat terdeteksi, cepat digantikan, jadi nggak sampai ada yang itu menumpuk. Ya, kemudian kalau stock out ya jelas loss of opportunity cost, jadi pasien harus beli di luar sistem, belum lagi kalau pasiennya jadi morbiditasnya meningkat ya, kalau obatnya terlambat itu misalnya obat yang penting banget kemonya mundur. Ya, kemudian ya ini rekomendasinya ya, rekomendasi untuk gimana cara untuk mengurangi itu ya, meningkatkan perencanaan gitu ya. Nanti perencanaan minggu depan, kemudian juga laporan ya, kemudian menentukan safety stock, jangan sampai ada stock out, kemudian ya meningkatkan sistem informasi di rumah sakit, kemudian ini UTS-nya nanti apa, nanti kita lihat dulu ini video lagi berikutnya. Saya slideshow dulu, kemudian ya contoh lagi di suatu rumah sakit tentang informasi. Welcome to the future. In the next few minutes, you will learn about the day-to-day operations of a hospital and how standardization and automation help guarantee quality, patient safety, and appropriate management of the supply chain in this industry. GS1 Brazil, Brazilian Automation Association, integrating business and organizations, the whole world speaking the same language. Now let's see how this works in practice. The hospital is an important and essential resource for taking care of our health. It must always be ready to efficiently offer good service and guarantee its patients' safety. Thus, hospitals are increasingly investing in the qualification of their professionals, purchasing new equipment, and developing computer and automation systems to guarantee the efficiency, safety, and reliability of their operations. Efficiency is an important factor for an industry that guarantees quality services. When we use hospital services, we hope that the desired results are obtained as efficiently, safely, quickly, and affordably as possible. Therefore, process automation is becoming an important component, especially to guarantee that medication and health products are available whenever necessary. In order to do this, the hospital's computer system always registers the use or consumption of a product through the use of a barcode. The consumption data registered is simultaneously updated in the stock management, financial management, medical bills, and accounting systems. When the amount of the medication or health product reaches the limit which has been deemed the stock minimum, the system automatically prepares a refill request. This request is sent to the medication supplier via an electronic messaging system, the EDI, through web EDI solutions or directly on the internet. This integration with suppliers makes restocking medications and materials faster and more efficient. After receiving the purchase order from the hospital electronically, the supplier checks the request information and verifies the availability of the products in stock. Once the order is validated, the supplier notifies the hospital electronically with the confirmation and the expected delivery date. After the sale is confirmed, the supplier begins the preparation process for the delivery in the picking area. The operator does the picking based on the information in the order. With the information necessary for picking the merchandise, the operator will go to the location of the requested item in the inventory and scan the barcode on the product box, where all the information necessary for product traceability is located, such as item identification, quantity, expiration date, manufacturing lot number, etc. This information, which is captured automatically, guarantees speed, precision, more control, and more safety in the distribution of medication or health products. As they close the boxes or pallets for transporting the products, the operator labels each unit with the logistical data for delivery. The logistical data is printed as a barcode, which highlights the Serial Shipping Container Code, SSCC. The SSCC is a standard used to identify logistic units and can be used in every leg of the supply chain as the key to recovering information.
It makes the units traceable and integrates the physical movement and the flow of information, as well as process automation, shipping, and receipt. The SSCC is also the key to information on items that have been shipped. This information will be sent electronically in a shipping notification. Upon receiving the shipping notification, the hospital begins the preparation process for receiving the order, verifying if what was sent is in accordance with the request made. If there are no problems during this stage, the receiving system awaits the arrival of the shipment. This allows the receiving process in hospitals to be automated with traceability data that includes the lot number and expiration date. This way, the hospital will know exactly what it will receive, preventing supply and product inventory problems. The relationship between the flow of information and the physical flow of the merchandise is the main component which makes this process more efficient. After receiving the product information in advance through the shipping notification, the receiving sector checks the identification of the logistic units with the Serial Shipping Container Code, or SSCC, registering the receipt and the entry of the products in the management system. This automates and speeds up the receiving process and the availability of the products for hospital use. The supplier can also send an electronic invoice in advance, which allows the bookkeeping for the accounting and fiscal information of the received merchandise to be automated. This method is a way to guarantee reliability and swiftness in the payment process, since this can also be done automatically through integration with the financial institution being used. The perfect operation of the supply chain in a hospital depends on certain requirements, such as structured integrated management systems, standardized procedures, and a consistent data structure. With these elements, it is possible to automate the entire refilling process for the hospital pharmacy's stock. After being received, the products are placed in the central medication and health products inventory in accordance with the procedures created by the hospital. The central inventory will supply various stock units throughout the hospital based on their consumption, which is controlled through the internal management system. This system uses information obtained with data readers or collectors when the products are given to patients. Using the barcode, it is possible to capture the data for the automatic stock refilling system and view the traceability information for that item: which product, how much, which patient, the expiration date, and the manufacturing lot number. When we need complementary information, the products have a standard GS1 128 barcode for the logistic units. The GS1 128 barcode is made up of application identifiers, or AI, that identify the data and provide complementary information. There are over 100 different types of application identifiers that can be used for various functions, depending on necessity. For example, when identifying boxes of medication, some information is very important, and if it is displayed in the barcode, it streamlines and regulates the processes, which is the case with the identification of the product content, the lot number, the expiration date, and the number of items in the box. In order to make identification and data capture for the medication and health products more efficient in its dosage form or unit dose, which are normally a reduced size, these products can receive a GS1 data matrix barcode. The GS1 data matrix is a two-dimensional barcode which is used for products in reduced spaces and includes the product's codification and identification. It also provides additional information, such as the lot number and product expiration date, among other things. An important benefit of the automatic capture of product identification information, lot number, and expiration date is traceability. Traceability allows for precise inventory control, reduced possibility for mistakes, detailed identification of the consumption record by product and patient, fast identification and solution of problems with products. The supply management system in a hospital should be integrated with the rest of the hospital systems, such as the one that handles patient information. This system includes all of the patient's information regarding their hospital stay, including doctors, procedures, recommended treatment, and medications prescribed, among other things. The system must be updated with the patient information by the person responsible for this data. Doctors can write prescriptions with any device, such as a tablet, that is already connected to the management system,
and will automatically add the information to the patient's file and send the prescription to be dispensed by the pharmacy and administered by a nurse. After accessing the doctor's prescription in the system, the pharmacy will separate the medication into the recommended doses, and with the GS1 data matrix barcode found on the unit dose, the management system will know exactly which medication, dosage, lot, and expiration date will go to which patient. The unit doses are placed in a package for the patient, who will then receive an exclusive identification number, the SSCC. Next, the packages are sent to the unit where the patient is located. When they receive the medication, the person responsible for that department will scan the barcode on the packages. This will let the management system know that the products were received. The nursing staff will attend to the patient according to the doctor's prescription. Through the use of a data collector, tablet, or any other scanning device, the nursing team will scan the patient's identification barcode and that of the medication being administered. This procedure aims to guarantee that the correct medication will be administered in the correct dosage, in the correct way, at the designated time, and to the right patient with complete safety and reliability, thus eliminating the possibility of error. The quality of this information, which is linked to the standardization of the system, is also beneficial for the relationship with payment institutions, such as health plans and insurance companies. It provides the conditions necessary for implementing automated data exchange systems for operations such as the exchange of standardized electronic messages for billing and payment. The automation of logistical processes in a hospital, done through the utilization of barcodes and electronic messages in the GS1 system, allows for the total integration of the flow of materials and information in internal operations, as well as the relationship with suppliers and clients. This integration is crucial to ensure efficiency and safety in the improvements to the quality of the services the hospital provides. Hospital automation and GS1 system, vital factors for everyone's benefit and satisfaction. Efficiency, innovation, and speed in business management. GS1 Brazil, Brazilian Automation Association. Commercial partners speaking the same language. Ya. Sampai sini ada komentar dulu atau kelompok satu dulu? Saya komentar dulu boleh, Bu? Ya, silakan. Melihat yang video terakhir tadi, rasanya itu mimpi ya, Bu ya, mimpi kita gitu. Ingin seperti itu. Untuk pengelolaan di rumah sakit, kebetulan saya ada di Rumah Sakit Durensawit, Bu. Untuk proses dari resepan dari dokter sampai ke pasien, kami sudah memulai untuk seperti itu, resep. Namun yang saya mau tanyakan sebenarnya adalah terkait dengan net gap tadi, Bu, yang tadi sempat Ibu sampaikan, Ibu jelaskan tentang net gap. Apakah itu tadi juga kayaknya tergambar itu terkait dengan supplier ke rumah sakit ya, Bu ya? Sistem rumah sakit dengan supplier. Ya, betul. Nah, apakah di Indonesia sudah bisa seperti itu ya, Bu? Karena kita kan kayaknya di rumah sakit kayaknya kita belum bisa ya secara sistem bahwa kita bisa mengakses ketersediaan dari supplier by system. Ini kan tadi yang dimaksud by system ya, Bu ya? Ya, betul. Nah, itu kayaknya saya belum melihat bisa gitu ya, Bu. Satu itu. Karena juga kita kan prosesnya itu ada proses pengadaan barang dan jasa. Kalau di pemerintahan kan ada prosesnya seperti, jadi tidak bisa langsung kita pesan terus langsung bisa mengakses di sistemnya supplier gitu. Kira-kira seperti itu, Bu. Nah, kira-kira di rumah sakit di Indonesia kira-kira apakah sudah ada yang pernah yang menjalankan apa yang tadi dijelaskan ya, Bu ya? Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Ya. Ada yang bisa bantu saya jawab, bantu saya untuk menjawab pertanyaan Bu Vera? Bu Vera di Rumah Sakit Durensawit ya? Iya, Bu. Saya berarti. Iya. Kebetulan gini, Bu, kita kan rumah sakit jiwa ya, Bu ya. Rumah sakit jiwa, ya, rumah sakit jiwa ya. Dan gedung yang baru ini baru kita tempatin itu tahun 2020, Bu. Jadi dulunya lama. Nah, pada saat
2020 itu kita baru lari nih Bu, lari untuk mengejar ketertinggalan sistem kita, dan alhamdulillah kita sudah mulai mendekati, ya sudah jauh berkembang lah kalau menurut saya seperti itu ya, karena saya kan dari tahun 2015 ada di sini. Cuma apa yang tadi disampaikan terkait supplier dengan sistem dengan rumah sakit ini kayaknya kok saya belum menemukan jalan keluarnya, kira-kira begitu. Iya, karena rumah sakit pemerintah kan jalannya beda ya, birokrasinya dari pemesanan sampai pengadaannya nanti kan beda ya dengan rumah sakit swasta, birokrasinya beda kan. Ya, kalau yang rumah sakit swasta bagaimana? Apakah ada yang ingin sharing, berikan komentar? Silakan. Belum ada? Atau masih pada belum ada orangnya, cuma nama doang nih. yang buka kamera kadang-kadang kalau dipanggil nggak ada orangnya nih. Jadi kalau saya nanya juga nggak pernah dengar. Ya, oke, terus terang saya belum tahu. Saya benar-benar belum tahu bagaimana keadaan rumah sakit di Indonesia secara nasional, apakah ada yang sudah menerapkan sistem ini. Dan di Brasil, apakah mereka juga, ini kan ada di Brasil ya, apakah mereka juga sudah menerapkan ini di Brasil? Mengingat bahwa Brasil kan negaranya nggak beda jauh ya dengan kita ya, bukan negara maju banget kan, itu sebenarnya kan mereka seperti itu. Jadi apakah itu juga baru mimpinya mereka atau bagaimana gitu? Sekarang saya terus terang juga ngambil dari YouTube nih. Kebetulan saya mungkin masukkan kata kunci yang benar, jadi keluar yang cukup bagus ya, seperti itu. Jadi silakan kalau ada yang sharing boleh. Sementara jawaban saya baru itu saja Bu. Jadi kalau belum ada yang ingin berkomentar, kita lanjutkan dulu ya ke kelompok 1. Oh iya silakan. Ya sama Bu ya. Saya juga di vertikal Kemenkes pusat juga memang belum ada interkoneksi dengan supplier. Jadi memang masih terbelah ya. Jadi interkoneksi itu masih internal. Jadi memang bagaimana stok supply itu ada apa namanya untuk pasokan di dalam, sedangkan untuk distributor itu masih manual. Untuk supplier itu masih manual. Jadi memang sampai saat ini sih saya juga belum pernah mendengar Bu yang seperti Brazil tadi ya, yang seperti Brazil tadi, karena semuanya terkonek ketika ada satu jenis saja yang berkurang dari minimal dia langsung interkoneksi. Nah, itu Bu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau yang video itu karena apa namanya, kita bisa melihat, jadi lebih teringat ya bahwa itu di Brasil. Tapi sebenarnya yang tadi saya ambil dari jurnal, yang jurnal kedua itu yang berbahasa Inggris, itu juga sudah menerapkan sistem itu juga tuh. Kan dia yang tadi Bu Farah itu apa tanyakan itu net gap itu kan sebenarnya itu bukan dari Brasil tuh. Itu kayaknya dari negara maju kalau nggak salah Italia atau mana ya kalau dari namanya itu. Keren Bu, keren itu Bu. Kenapa? Keren Bu kalau bisa seperti itu. Iya. Ya. Kayaknya mimpinya masih jauh kita Bu. Ya paling nggak kita kan sudah pernah lihat mimpinya ya. Jadi tinggal apa namanya sih udah terbayang gitu. Ya. Silakan yang lain kalau ingin berkomentar. Dokter, ada yang mau tanyakan Dokter? Iya silakan. Dokter, tadi kan di slide Dokter ada tentang material, panah ke kanan, information itu panahnya 2 arah, keuangan, finance itu panahnya ke kiri. Saya mau diperjelas lagi Dokter, saya kurang mengerti tentang bagan yang itu dimaksud Dokter. Ya baik, jadi oke, saya sudah terdengar kan ya. Jadi maksudnya kalau materi itu kan dari supplier ke rumah sakit, di mana dalam rumah sakit itu kan ada klien kan, ada pasien gitu. Nah sementara kalau finance atau uangnya itu kan jalannya dari pasien ke rumah sakit, terus rumah sakit kan ke supplier kan, berikan uang gitu, seperti itu. Sementara informasi 2 arah gitu, ya, seperti yang tadi di mana tuh di video kalau lebih mudahnya ya, informasi bahwa ini obatnya sudah dalam perjalanan loh, sudah masuk kapal misalnya ya, sudah dalam perjalanan loh. Terus nanti datangnya hari ini, gitu kan informasinya udah nyampe. Terus di rumah sakit sudah siap-siap tuh untuk menerima. Kemudian pas sudah diterima balik lagi ke sana ke supplier gitu. Sementara di dalam rumah sakit sendiri juga 2 arah juga dari logistik farmasi
ke Bangsal, di Bangsal sudah terima oleh perawatnya kan di scan kan, di apa namanya tuh, di name tag-nya ada barcode-nya, gitu. Sudah diterima di Bangsal, gitu kan, ke sana, seperti itu. Terus nanti juga itu waktu jalan ke Bangsal juga obatnya sudah keluar dari gudang farmasi menuju Bangsal, misalnya seperti itu, jadi bolak-balik kalau aliran informasi. Mungkin Jadi seperti ini sebenarnya ujung-ujungnya kayak circle ya dok ya? iya, mungkin seperti sirkulasi siklus ya, betul. Oke, tadi barusan saya belum menemukan yang bicara barusan. Lalu dengan siapa Bu? Soalnya di sini kok yang membuka mic saya belum lihat. Mutmainah dokter. Oh ya, sudah buka video ya. Oke, sudah lihat. Ya, oke dokter. Oke. Cukup ya Bu Mutmainah? Ada lagi nggak? Iya cukup dokter, cukup Ya. dokter. Dok, boleh tanya dok? Silakan Bu. Buat Nida ya, buat Nida ya. Ya dok. Dok, saya mau nanya, maaf dok kalau misalnya pertanyaan agak sedikit menyimpang dok. Pertama dok, beda nggak sih dok jadinya logistik dengan supply chain ini dok? Iya, logistik itu ada di dalamnya supply chain sih sebenarnya. Kalau dari pengertian saya ya, karena tadi kan logistik itu aliran itunya ya, apa namanya, aliran barang-barangnya itu ya, seperti itu aliran-aliran itu. Jadi ya hampir sama sih sebenarnya, karena logistik itu di dalamnya SCM sih. Kalau pengertian saya seperti itu. Kalau dari apa namanya tadi video ya paling gampang diingat namanya. Oh jadi sama ya dok ya logistik dengan supply chain. Kan tadi kan Iya. dokter bilang supply chain itu pemasok ya dok ya? Kalau bahasa Indonesianya manajemen rantai pasok ya. Ya. Rantai pasok ya. Jadi mulai dari sebenarnya kalau di manufaktur itu mulai dari raw materialnya gitu, mulai dari apa bahan baku. Bahan mentahnya dok. Iya betul. Ya. Gitu. Tapi kan kalau di kita enggak ya, kan kita sudah apa namanya barang jadi, terus tinggal memberikan ke pasien kan. Iya dok. Obat maupun apa device maupun alat, gitu, alat kesehatan. Ya. Oke dok, terima kasih dok. Ya sama-sama. Ada yang mau bantu saya menjawab, boleh loh, silakan untuk menjawab pertanyaannya buat Nida. Ada yang mau bantu? Ya dok, saya menambahkan saja. Ya, silakan, Pak. sebenarnya logistik itu tuh adalah komponen barangnya, jadi komponen bendanya. Sedangkan supply chain itu adalah sistemnya, sistem yang bagaimana distribusi daripada benda tadi itu tersampaikan pada sasarannya. Jadi supply chain itu adalah sistem menunggu yang mengusung distribusi pada logistik itu. Itu saja dok. Iya baik. Jadi kalau di apa namanya, kalau di apa kita di sehari-hari ini pergaulan, kalau misalnya mau pergi kan, nanti logistiknya bawa sendiri-sendiri ya, gitu kan. Bekalnya bawa sendiri-sendiri gitu kan ya. Jadi barangnya dulunya juga itu dianggap apa berasal logistik itu dari ini militer ya, mereka kan perlu logistik ya, perlu barang-barang apa alat apa namanya senjata, kemudian juga kalau berperang kan harus ada suplai makanan segala macam, itu logistiknya. Sementara supply chain ini dari manufaktur asal itunya istilahnya ya. Oke, ada lagi pertanyaan atau komentar atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan sebelumnya? Kalau belum ada, kita lanjut ke jam kedua ya, biar kita kalau pas 3 jam kita sampai jam berapa tuh? Setengah 10 kayaknya terlalu malam ya. Jadi silakan jam berikutnya milik kelompok 1 dulu deh. Nanti mungkin setelah kelompok 1 diskusi lagi. Ya, silakan. Saya gimana? Udah ya, yang mau mengubah host-hostnya kan ada ya, adminnya ya. Ayo Pak Peter. Ada dok, siap. Ini laptop saya lagi error. Ya, izin Dokter Lili, saya mungkin sambil memoderatori juga dan apa namanya, karena saya termasuk kelompok 1 juga. Jadi mohon izin dalam kesempatan kali ini kelompok 1 akan memaparkan mengenai ya, sebentar saya share screen dok.
Untuk paparan ini kami berbagi tugas dok untuk yang akan menyampaikan ini akan diwakili oleh Pak Rahmat dan Pak Tri dok. Begitu. Pak Rahmat sudah siap? Oke. Siap, baik. Ya, dipersilakan. Ada diperbesar nggak Pak Peter? Ya, sebentar saya full screen. Full screen. Oke, terima kasih Pak Peter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini tugas kelompok 1 akan memaparkan tentang penyimpanan logistik farmasi rumah sakit. Kami ada 9 anggota. Untuk saat ini saya akan membacakan hasil paparan. Lanjut Pak Peter. Ya, pendahuluannya, pelayanan farmasi rumah sakit merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal tersebut diperjelas dalam keputusan Menkes nomor 1033, Menkes /SK/12/1999 tentang standar pelayanan rumah sakit yang menyebutkan bahwa pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Lanjut Pak Peter. Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah terkait obat. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk atau drug oriented menjadi paradigma baru yang berorientasi kepada pasien oriented dengan filosofi pelayanan kefarmasian atau pharmaceutical care. Lanjut. Peraturan Menteri Kesehatan PMK nomor 58/2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit menjelaskan bahwa pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas pelayanan kefarmasian harus menjadi suatu standar sehingga menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pembahasannya, standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian. Ada keputusan Kemenkes dan juga ada nomor 58 Kepmen nomor 1907 tahun 2004. Bahwa praktek pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan yang pertama meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, kedua menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, yang ketiga melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka pelayanan pasien atau pasien safety. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi 2 kegiatan. Yang pertama, kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Dan yang kedua itu pelayanan farmasi klinik, yang kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan peralatan. Tujuan pelayanan kefarmasian melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal, baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan gawat darurat, sehingga dengan keadaan pasien maupun fasilitas yang tersedia, menyelenggarakan kegiatan pelayanan profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etik profesi, melaksanakan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai obat, menjalankan penguasaan obat berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, melakukan dan memberi pelayanan bermutu melalui analisa, telaah, dan evaluasi pelayanan, mengawasi, memberi pelayanan bermutu melalui analisa, telah, dan evaluasi pelayanan, dan mengadakan penelitian di bidang farmasi dan peningkatan metode. Baik, Pak Peter. Selanjutnya itu pengelolaan perbekalan farmasi. Yang pertama, memilih perbekalan farmasi sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit.
Yang kedua, merencanakan kebutuhan perbekalan farmasi secara optimal. Mengadakan perbekalan farmasi berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku. Memproduksi perbekalan farmasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Menerima perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlaku. Menyimpan perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kefarmasian. Kemudian mendistribusikan perbekalan farmasi ke unit-unit pelayanan di rumah sakit. Pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan. Yang satu, mengkaji instruksi pengobatan _ resep pasien. Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat dan alat kesehatan. Mencegah dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan obat dan alat kesehatan. Memantau efektivitas dan keamanan penggunaan obat dan alat kesehatan. Memberi informasi kepada petugas kesehatan, pasien atau keluarga. Memberi pelayanan informasi obat kepada pasien dan keluarga. Yang ketujuh, melaporkan setiap kegiatan. Ruang lingkup pembahasan. Pada makalah ini, kelompok akan membahas manajemen logistik dan kefarmasian dengan menitik beratkan pada penyimpanan logistik farmasi rumah sakit. Menurut Donat Jan Bowerstock 2006, manajemen logistik adalah proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang, dan barang jadi dari para supplier di antara fasilitas-fasilitas perusahaan dan kepada para pelanggan. Menurut Permenkes 72/2016, pasal 3 menyatakan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi standar A. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Kemudian pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis pakai meliputi 1. Pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Menurut Seto, gudang farmasi adalah awal dari penyimpanan perbekalan farmasi yang datang dari supplier. Kemudian perbekalan farmasi tersebut didistribusikan ke bagian rawat inap, rawat jalan, dan unit-unit pelayanan rumah sakit yang membutuhkannya. Persyaratan gudang penyimpanan perbekalan farmasi ada 2. Yang pertama, accessibility, adalah ruang penyimpanan harus mudah dan cepat diakses. Yang kedua, size, ialah ruang penyimpanan harus cukup untuk menampung barang yang ada. Gudang farmasi mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan yang merupakan kegiatan dan usaha untuk mengelola barang persediaan farmasi yang dilakukan. Sedemikian rupa agar kualitas diperhatikan, yaitu barang terhindar dari kerusakan fisik, pencarian barang mudah dan cepat, barang aman dari pencuri, dan mempermudah pengawasan stok. Gudang farmasi berperan sebagai jantung dari manajemen logistik karena sangat menentukan kelancaran dari pendistribusian. Oleh karena itu, maka metode pengendalian persediaan atau inventory control diperlukan, dipahami, dan diketahui secara baik. Untuk mengembangkan manajemen institusi jasa rumah sakit, maka perlu diadakan pengendalian sistem informasi yang memadai, khususnya pada bagian gudang farmasi. Pengolahan data hendaknya dilakukan dengan cermat, cepat, dan teratur. Penggunaan teknologi komputer di dalam pengolahan data pada umumnya bertujuan untuk membantu memudahkan penyelesaian tugas manusia dalam proses data dan diharapkan dapat mengurangi kesalahan manusia. Data yang ada pada bagian gudang farmasi berupa data yang kompleks. Data itu pun diperlukan sewaktu-waktu. Lanjut, Pak Peter. Untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, tentunya harus menggunakan sistem informasi. Sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut, kapan saja diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi yang diterima. Dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya, sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi yang penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen, dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting,
dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan. Dengan adanya komputer sebagai teknologi dalam penerapan sistem baru, diharapkan mampu untuk meningkatkan produktivitas kerja para pegawai, guna memenuhi kebutuhan seperti sistem dapat membantu dalam mencatat barang masuk maupun barang keluar dengan efektif, memudahkan dalam perubahan data yang ada, kebutuhan informasi dapat disajikan dengan cepat, pembuatan laporan yang dihasilkan lebih akurat. Indikator penyimpanan obat. Indikator penyimpanan obat yang pertama, adanya kecocokan antara barang dan kartu stok. Indikator ini digunakan untuk mengetahui ketelitian petugas gudang dan mempermudah dalam pengecekan obat, membantu dalam perencanaan dan pengadaan obat sehingga tidak menyebabkan terjadinya akumulasi obat dan kekosongan obat. Yang kedua, turn-off ratio. Indikator ini digunakan untuk mengetahui kecepatan perputaran obat, yaitu seberapa cepat obat dibeli, didistribusi, sampai dipesan kembali. Dengan demikian, nilai TOR akan berpengaruh pada ketersediaan obat. TOR yang tinggi berarti mempunyai pengendalian persediaan yang baik. Demikian pula sebaliknya, sehingga biaya penyimpanan akan menjadi minimal. Yang ketiga, presentasi obat yang sampai kadaluarsa dan atau rusak. Indikator ini digunakan untuk menilai kerugian rumah sakit. Yang keempat, sistem penataan gudang. Indikator ini digunakan untuk menilai sistem penataan gudang standar adalah FIFO atau FEVO. Presentasi stok mati, yaitu stok mati merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan item persediaan obat di gudang yang tidak mengalami transaksi dalam waktu minimal 3 bulan. Presentasi nilai stok akhir adalah nilai menunjukkan berapa besar persentase jumlah barang yang tersisa pada periode tertentu. Nilai persentase stok akhir berbanding terbalik dengan nilai TOR. Faktor sistem penyimpanan obat di gudang instalasi farmasi rumah sakit. Sistem penyimpanan obat di gudang instalasi farmasi menggunakan gabungan antara metode FIFO dan metode FEVO. FIFO yaitu first in first out, yaitu obat-obatan yang baru masuk diletakkan di belakang obat yang terdahulu. Sedangkan metode FEVO, first expire first out, yaitu dengan cara menempatkan obat-obatan yang mempunyai expire date lebih lama diletakkan di belakang obat-obatan yang mempunyai expire date lebih pendek. Proses penyimpanannya memprioritaskan metode FEVO, baru kemudian dilakukan metode FIFO. Barang yang expiry date-nya paling dekat diletakkan di depan, walaupun barang tersebut datangnya belakangan. Lanjut. Sistem penyimpanan dikelompokkan berdasarkan jenis dan macam sediaan. Yang pertama, bentuk sediaan obat berupa tablet, kapsul, sirup, drop, salep, krim, injeksi, dan infus. Kemudian dua, bahan baku. Yang ketiga, nutrisi. Yang keempat, alat-alat kesehatan. Yang kelima, gas medik. Yang keenam, bahan mudah terbakar. Yang ketujuh, bahan berbahaya. Yang delapan, regen. Yang kesembilan, film rongsen. Penyimpanan obat di gudang diawali dari menerima barang dan dokumen-dokumen pendukungnya, memeriksa barang, pengarsipan, memasukkan data-data ke komputer. Setelah itu proses menyimpan barang di ruang penyimpanan. Ini salah satu standar bagaimana kesesuaian antara sistem penyimpanan obat di gudang dengan standar oleh SETO. Yang pertama, standar itu menggunakan metode FIFO. Yang kedua, metode FEVO. Yang ketiga, penggolongan berdasarkan jenis dan macam sediaan. Yang keempat, penggolongan berdasarkan abjad atau alfabet. Yang kelima, penggolongan berdasarkan kelas terapi atau khasiat obat. Lanjut, Pak Peter. Yang ini merupakan kesesuaian antara gedung dan ruangan. Yang pertama, standar pelayanan farmasi di rumah sakit, lokasi menyatu dengan sistem pelayanan rumah sakit. Yang kedua, luas yang cukup. Yang ketiga, dipisahkan antara fasilitas penyelenggaraan manajemen, pelayanan langsung pada pasien, dispensing, serta pembuangan limbah. Yang keempat, dipisahkan antara jalur steril, bersih, daerah abu-abu, serta daerah bebas kontaminasi. Yang kelima, adanya pengaturan suhu. Yang keenam, adanya pengaturan sinar. Yang ketujuh, adanya pengaturan kelembapan. Lanjut, Pak Peter. Yang kedelapan, terdapatnya ruang kantor.
terdapat ruang produksi, terdapat ruang penyimpanan, terdapat ruang obat, terdapat ruang produksi, terdapat ruang bahan baku obat, terdapat ruang alat kesehatan, terdapat ruang obat termolabil, terdapat ruang alat kesehatan dengan suhu rendah. Yang ke-17, terdapat ruang obat dan mudah terbakar, terdapat ruang obat bahan obat berbahaya, dan terdapat ruang arsip dokumen. Jadi variabel-variabel ini dihubungkan penyimpanan dengan gudang. Sedangkan yang pertama tadi sistem dalam penyimpanannya. Lanjut Pak Peter. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari penyimpanan itu yaitu sesuai dengan pelayanan farmasi berkaitan dengan manajemen logistik dan kefarmasian tentang penyimpanan logistik farmasi rumah sakit, maka dapat disimpulkan yang pertama, faktor penyimpanan harus sesuai dengan standar atau yang berlaku karena banyaknya macam logistik di bagian farmasi. Harus adanya SPO dalam hal penyimpanan logistik, khususnya obat-obat psikoterapika atau obat daftar obat keras. Yang ketiga, monitoring, evaluasi, dan kepatuhan audit. Karena pada obat-obat tertentu atau vaksin itu kita suka diadakan audit. Bagaimana kita menjawab, kemudian ada bukti yang tertulis dari monitoring evaluasi tersebut. Yang keempat, sesuai dengan teknologi, maka proses penyimpanan harus terekam dalam sistem informasi manajemen, sehingga perjalanan obat dapat dicek secara jelas, dan dengan memanfaatkan teknologi, maka jumlah obat atau alkes dapat diketahui secara cepat dan tepat. Karena salah satu kegiatan farmasi itu banyak bicara masalah stok oknum. Jadi dengan adanya SIM tersebut, stok oknum dapat kita tarik sewaktu-waktu, walaupun mungkin dalam standar mutunya 3 bulan sekali. Itu yang output yang kita capai. Baik, ini salah satu contoh dokumentasi penyimpanan logistik di Rumah Sakit X. Lanjut. Ini merupakan salah satu pelaporan narkotika sistem online. Kebetulan rumah sakit ini karena ada menggunakan narkotika, psikotropika, maka pelaporannya kita bekerjasama dengan Kemenkes, jadi dibuatkan sistem tersebut. Lanjut. Kemudian ini salah satu contoh suhu ruangan penyimpanan logistik di bagian farmasi. Kemudian ini penyimpanan alfabet dipisah. Mana yang obat, mana yang alkes, mana yang cairan, dan mana yang B3. Lanjut. Ini salah satu bentuk kokain vaksin yang ada di bagian farmasi. Karena juga ini salah satu vaksin ini yang pertama expire date-nya hanya setahun. Pelaporan penggunaannya ini juga penyimpanannya sangat diperhatikan karena untuk pelaporan ini nanti kita koordinasi dengan Sudin atau suku dinas kesehatan. Lanjut. Nah, ini merupakan obat high rate, yaitu obat-obatan yang penggunaannya efek sampingnya itu sangat berat. Nah, ini mungkin nanti bisa dapat diperbesar, yaitu rak 1 untuk apa, rak 2 untuk apa, rak 3 untuk apa, rak 4 untuk apa. Jadi obat-obat khusus yang efek sampingnya sangat, boleh bilang sangat ngancam jiwa lah. Lanjut. Kemudian dikarenakan penggunaan narkotika atau psikotropika sangat tinggi, maka penyimpanan narkotika ini kita berbeda dengan obat yang lain atau vaksin karena menggunakan sistem double pintu. Jadi sekilas kayak lemari, di dalamnya kita kunci lagi. Karena pelaporan ini sangat ketat sekali. Lanjut. Terima kasih. Kami persilakan para kelompok lain untuk bertanya atau menambahkan. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat mau tanya. Iya, langsung aja. Langsung. Pak Rahmat, tadi kan ada ngomongin indikator penyimpanan obat, ada kecocokan, ada kartu indikator, TOR, presentase obat kadaluarsa, dan lain-lain. TOR itu kan tadi ngomongnya kecepatan perputaran obat. Itu cara ngitungnya ada nggak sih, Pak? Karena kan dibilang makin tinggi angka TOR, berarti makin baik. Itu berarti ada cara menghitungnya dong, Pak? Gimana tuh, Pak? Baik, bisa dia tadi makalah yang TOR itu. Pak Peter.
Bisa dibuka. Yang masalah Tor itu. Tor turn off. Nah ya. Jadi kalau secara apa namanya? Secara artinya ini kita untuk mengetahui kecepatan perputaran obat. Artinya mulai dari obat kita beli, kita sebar sampai dipesan kembali, itu berpengaruh pada ketersediaan obat atau tidak. Kalau secara teknis mungkin nanti ada bagian apoteker yang bisa membantu saya, karena kalau sampai teknis saya belum sampai sejauh ini. Cuma secara makronya saya bisa menjelaskan seperti ini. Ini artinya tadi kecepatan perputaran obat pada prinsipnya turn off ratio atau TOR ini yang kita pakai. Gitu. Jadi apa namanya, sehingga maksud dari TOR ini penyimpanan akan menjadi minimal, artinya penyimpanan tidak terlalu lama karena kita tahu obat-obat yang fast moving atau yang slow itu bisa kita perkirakan lah atau kita estimasi. Terima kasih. Ya, ada yang ingin bantu jawab mungkin? Namanya rasio mestinya ada apa per apa gitu ya? Ya. Ada yang bisa melengkapi. Saya mungkin izin dokter. Ya, silakan Pak. Nah, saya bukan orang rumah sakit, tapi ini saya sambil mencari googling ya, namanya apa yang ditanyakan oleh dokter Ina. Ya, jadi memang penghitungan daripada inventory turnover ya, jadi turnover ratio ini itu memang kita istilah lainnya perputaran persediaan ya. Jadi memang kalau apa namanya, kalau di sini disebutkan itu ada sebuah rumus rasio efisiensi yang menunjukkan seberapa efektif dari persediaan yang dapat dikelola dengan membandingkan harga pokok penjualan HPP dalam persediaan rata-rata untuk suatu periode waktu. Nah, jadi memang rasio ini digunakan untuk mengukur rata-rata dari persediaan yang diputar dalam satu periode. Ya. Jadi kalau di sini juga menjelaskan bahwa artinya dia mengukur berapa kali perusahaan ini menjual total persediaan dalam satu tahun rata-ratanya berapa. Ya, itu. Ya, ada contohnya nggak Pak Peter? Ya, ini saya sambil cari lagi juga. Nah, kalau di sini sih dia menyebutkan bahwa dalam rasio turnover ini ada dua komponen penting. Yang pertama ini mengenai pembelian barang ya, stock purchasing untuk persediaan dan yang kedua itu untuk penjualan sales. Saya sambil cari dulu dok, kalau ada contoh yang dalam ininya nanti saya share di screen-nya. Karena ini masih share screen, jadi saya belum bisa nampilkan langsung. Oke, sambil ini aja ya, sambil pertanyaan yang lain dulu atau komentar yang lain dulu, silakan. Izin bertanya kepada kelompok 1. Iya, kedengaran suara saya? Iya, jelas. Ya. Izin ya dok, mau bertanya kepada kelompok 1. Ini untuk stok obat di rumah sakit itu kan pasti banyak jumlahnya. Lalu bagaimana caranya agar kita menjaga agar obat tersebut tidak ada yang expired atau mencegah untuk kita memberikan obat yang expired kepada pasien? Apakah cukup dengan metode VEVO tadi atau ada cara-cara yang lain? Terima kasih. Silakan dijawab oleh kelompok 1 maupun kelompok lain juga boleh membantu menjawab ya. Menjawab agar pasien tidak saya dari kelompok 1 ingin menambahkan, menjawab pertanyaan. Silakan. Jadi selain sistem FIFO dan VEVO, itu ada satu sistem lagi, kalau tidak salah ya Bu ya, ada LIFO, yaitu last in first out, yang artinya barang yang masuk terakhir dikeluarkan dahulu. Biasanya itu LIFO dipakai untuk obat-obat yang program, biasanya dalam jumlah yang banyak, misalnya vaksinasi.
Dan sepertinya selain Vito dan Veto, kita juga bisa melakukan stock of name. Biasanya per 3 bulan ya, per 3 bulan. Biasanya yang obat-obat yang kadaluarsanya cepat, misalnya 2021, misalnya dilabel dengan warna merah, atau 2022 dilabel dengan warna hijau, jadi tidak tertukar. Seperti itu, Bu. Terima Ya, kasih. stok opnam ya, stok opnam tiap 3 bulan atau ada yang tiap sebulan ya, tergantung ininya ya, masing-masing unit mungkin ya, kalau ada deponya tergantung masing-masing unit itu masing-masing rumah sakit ya. Silakan, ada yang mau menambahkan lagi? Oke. Tadi kami sudah jelaskan salah satu untuk membantu sistem itu semua itu dengan menggunakan sistem informasi. Karena dalam informasi manajemen obat itu kita juga harus mengetahui, terutama karena kami rumah sakit khusus dan tidak, jadi kami mengetahui mana sih, pada prinsipnya mana sih obat itu yang selalu fast moving, slow moving, atau pergerakannya itu lebih 3 bulan. Tadi sudah saya jelaskan, ada sebut dengan pergerakan 3 bulan, itu bisa kita bilang udah lambat. Gitu. Kemudian juga karena program vaksin, kami tidak melaksanakan program vaksin, mungkin untuk di puskesmas, ada sistem seperti itu. Tapi umumnya rumah sakit menggunakan Vivo atau PEVO seperti itu. Stok opnam yang dilakukan ini kita lazimnya per 3 bulan. Padahal dengan SIM ini kita terbantu. Nggak mungkin 3 bulan. Pada kasus-kasus tertentu, misalnya masa pandemi atau bencana sebagainya, kita bisa tarik data tersebut mau per bulan atau 2 bulan. Itulah salah satu keunggulan SIM. Tapi umumnya rumah sakit menggunakan stok opnam per 3 bulan. Padahal itu tergantung dari situasi kondisi yang dibutuhkan. Terima kasih. Ya baik, jadi bisa lebih cepat ya dari 3 bulan. Apalagi kalau udah sistem informasinya udah jalan ya, seperti yang tadi, bahkan langsung ya, apa yang namanya, apa istilahnya, data apa namanya, data waktu itu real time ya. Oke. Real time. Ya. Baik, ada pertanyaan. Ini salah satu audit itu kita bisa memperkirakan sekian obat yang sudah, karena kan pengawasannya ada obat yang sangat khusus lah. Ya betul. Jadi kalau sistem informasinya jalan, bahkan nanti bisa datanya bisa dianalisis untuk perencanaan, untuk membantu diagnosis, membantu itu ya terapi dan sebagainya. Ya. Apa namanya, tadi kelihatannya belum ada LASA ya, lookalike, sonalike, gimana menyimpannya? Apakah bisa ditambahkan atau kelompok lain akan membantu menjawab? Boleh, silakan. Tentang LASA, juga tentang kalau ada diagram itu layout gudangnya, bentuknya, perputaran itu bentuknya ada yang L ya, ada yang U, kemudian ada yang I aja, pintu masuk sama pintu keluarnya, barang itu cuman masuk, jalan, langsung keluar gitu, seperti I, tapi ada yang putar dulu U gitu. Itu masuk dan pintu keluarnya harus sama atau harus berbeda malah. Pintu masuknya beda dengan pintu keluar obat di suatu gudang. Gimana? Atau tergantung rumah sakitnya. Kalau rumah sakitnya gudangnya kecil ya udah satu pintu ya, satu pintu masuk dan pintu keluar, tapi mungkin ada petugas yang catat gitu ya di depan pintu itu. Izin Bu menambahkan Bu. Ya silakan. Ya, yang terkait pintu tadi Bu, emang selama ini sih saya belum pernah melihat ada ketentuan 2 pintu masuk dan keluar. Karena memang tidak berhubungan dengan bersih dan kotor. Tetapi kalau biasanya yang dilakukan, saya melihat di beberapa rumah sakit bahwa memang pencatatan ketika keluar masuk arus logistik farmasi itulah yang penting, titik krusialnya. Kemudian yang kedua mungkin bisa ditambahkan, jadi kita melihat penyimpanan obat ini dari sisi supply chain atau bagaimana ketersediaan obat, kemudian kadaluarsa dan sebagainya. Dan kita juga tidak boleh lupa dengan keamanan daripada obat. Contohnya bagaimana fasilitas penyimpanan itu harus sesuai standar. Bagaimana standar suhu, standar kelembapan, standar ketinggian, kemudian standar jarak,
Kemudian juga perlu dipisahkan bagaimana obat-obat narkotika disimpan, kemudian pemisahan cairan dan obat-obat bukan cairan, kemudian nah itu perlu juga diperhatikan bagaimana standar penyimpanan untuk keamanan obat itu sendiri, baik keamanan obat itu, keamanan daripada komposisi atau efektivitas obat itu sendiri maupun keamanan adanya obat itu ya. Jadi kayak narkoba dan sebagainya itu kan harus standarnya dengan 2 pintu, dengan 2 pintu yang terkunci ya, double pintu dan seperti itu. Nah, saya rasa itu bisa kita tambahkan Bu di dalam manajemen penyimpanan logistik farmasi ini. Itu saja Bu. Ya. Tadi yang kalau narkotik tadi sudah ya di ada di itu ya. Ada fotonya tadi ya di. Ya benar Dok. Untuk narkotik itu udah kita simulasikan dengan bentuk dokumentasi memang menggunakan double pintu. Kemudian juga tadi hak alat itu jenis-jenis obatnya itu kalau tidak salah ada kaitan dengan lasa ya Bu ya. Efek sampingnya sangat tinggi. Itu tadi saya mau jelaskan itu ada 4 rak. Yang pertama rak 1 itu ada atropin, salah satu contohnya epinefrin, ISDN. Kemudian rak 2 itu ada lidocaine, Licaver, nicardipin. Yang rak 3 ada kilokain, yang 4 ada baru cairan NaCl. Jadi kalau menurut saya lasa itu obat-obat yang digolongkan dalam obat yang perlu diwaspadai. Mungkin kami mengandalkan dengan high alert medication karena sering menyebabkan terjadinya kesalahan serius dan obat yang berisiko tinggi menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu tadi kami hanya mencontohkan dalam bentuk lemari gitu, dan kami kasih tanda itu. Ya, jadi penyimpanannya khusus di lemari yang itu ya, high alert. Salah satu dari high alert adalah look alike, sound alike ya, jadi mirip atau nama terdengar sama atau bentuknya terlihat sama gitu. Ya Dok, ya. Hati-hati ya. Ya. Kalau obatnya itu, apalagi kalau obatnya itu efeknya sangat berbeda ya. Kalau obatnya efeknya mirip sih, misalnya dopamin, doputamin itu sama-sama obat jantung, kemudian golongan cefalosporin yang depannya safe semua gitu, mungkin nggak masalah ya, karena sama-sama antibiotik gitu. Tapi kalau yang satu anti psikotik, misalnya ya klorpromazin, satunya anti diabetes atau obat hipoglikemik, klorpropamid, sama-sama klorpromazin, klorpropamid mirip banget kedengarannya, tapi itu sekarang udah nggak dipakai sih, yang klorpropamid yang udah nggak dipakai ya. Dulu ya pernah kejadian itu entah salah membaca resepnya karena dokternya nulisnya seperti cacing itu kan, atau di sananya di yang apoteknya ya diberikan pada pasien harusnya pakai klorpromazin antipsikotik, tapi diberinya klorpropamid jadi mengalami hipoglikemik dalam waktu lama, jadi itu otaknya itu ya rusak ya. Itu ada yang satu mengenai kejiwaan yang CPZ itu ya sering juga. Iya. Karena orang kita terkadang tuh belakangnya sering diingat gitu. Ya. Mungkin ada lagi yang nggak terlalu berbahaya sih ini ya. Tetes mata dan tetes telinga. Kalau tetes mata untuk tetes telinga nggak masalah ya karena lebih steril yang mata ya. Tapi kalau sebaliknya tuh. Iya, itu ada Dok itu waktu itu di puskesmas. Dulu masker Pernah salah. salah ya. Nah, ya itu. Kalau yang telinga buat mata, nah matanya. Iya, telinga buat mata Dok. Matanya Ya. jadi nempel waktu saya PTT itu Dok. Aduh, nah itu kan bahaya. Kelirunya yang nggak kebalik ya, kalau mata ke telinga nggak masalah, tapi kalau kebalik, nah itu ya. Oke, jadi itu masuk dalam high alert. Kalau tadi yang satu itu kelompokan ya. Ya, jadi kami kelompokkan, kemudian untuk kami beri rak 1 isinya apa, kemudian Ya. dalam lemarinya kami tulis obat high alert. Ya. Bahkan aja salah satunya. Kalau misalnya nggak punya lemari khusus ya mungkin warnanya atau apanya ya, wadahnya gitu ya. Kalau misalnya nggak punya lemari khusus kan nggak semua rumah sakit mungkin ininya bagus ya mampu membeli. Kan rumah sakit waktu itu buat tesis yang gudangnya itu juga nggak cukup untuk menampung obat-obatan mereka. Jadi bahkan ditaruh di bawah tangga
ya, di mana pasiennya itu lewat tangga, gimana kalau sampai ada yang ngambil atau rusak ya karena di bawah tangga gitu. Jadi itu penyimpanan penting. Kalau misalnya ada itu gambar, Pak Peter kalau mau share yang tadi sudah ketemu atau belum? Sudah, Dok. Ya, silakan. Nah, ini Dok, apa namanya, ini sebetulnya bukan rumah sakit saya yang ambil contoh, tapi saya coba cari yang sederhana, Dok. Nah, jadi untuk mengetahui inventory turnover ratio itu memang dia apa namanya, ini ya, sebentar. Nah, ini jadi dia rumusnya ini juga salah satu cara yang mudah. Nah, ini jadi dia harga pokok penjualannya itu dibagi dengan persediaan awal periode ya ditambah persediaan akhir periode dibagi 2. Ya, jadi persediaan awal itu berapa stoknya, persediaan akhir itu berapa dibagi 2. Nah, kemudian nilai itu tadi ya harga pokok penjualan awalnya dibagi dengan hasil tadi itu ketemu nilainya. Nah, ini nilai ini sendiri, nah ini bisa kita ketahui day sales of inventory-nya. Ya, jadi setahun kan ada 365 hari, nah dibagi 72. Nah, ini hasilnya 51. Nah, ini kembali lagi ke contoh yang sebelumnya ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa harga pokok penjualannya dia itu 100 juta ya. Nah, ini dibagi ya sama tadi sebetulnya seperti yang sebelumnya. Jadi persediaan awal ya, persediaan awal ditambah dengan persediaan akhir ya dibagi 2. Nah, ini dari sini kelihatan 0,29. Ya, nah 0,29 ini cara membacanya artinya ini kan kira-kira itu kalau dari sini disebutkan sepertiga dari persediaannya hanya menjual sepertiga dari persediaannya ya karena 0,2 mendekati 0,3 nih selama 1 tahun. Nah, jadi otomatis setahun itu hanya terjual sepertiga dan akhirnya dia perlu 3 tahun untuk bisa menjual semua apa namanya semua produk yang ada. Seperti itu, Dok. Begitu, Dokter Lili. Iya, saya lagi ganti device nih sebentar. Oh iya. Ada rekan-rekan lain mungkin di kelompok 1 yang ingin menambahkan, silakan. Ya, katanya cukup jelas ya. Siap, Dok. Ya, nanti mungkin bisa ya Pak ditambahkan di apa namanya presentasi tadi. Nanti kan ini kan tugas kelompok nanti dikirim ke saya sebagai tugas kelompok dan juga mungkin bisa di-share ke kelas ya biar kelas semua bisa mempelajari yang barusan itu juga mungkin bisa ditambahkan. Kemudian kalau ada apa namanya tuh layout gitu mungkin bisa dicari kelas-kelas sebelumnya atau kelas tahun lalu itu ada yang mendapatkan layout gudang ya biar ada gambaran layout gudang itu ada beberapa macam gitu. Nanti mungkin bisa dicari Pak Peter di googling image aja ya layout gudang gitu. Ada beberapa macam. Ya. Jadi bisa ditambahkan nanti bisa di-share ke kelas biar kelas bisa belajar juga dan juga ke saya sebagai tugas kelompok. Itu dari saya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Saya sekarang pakai handphone ya, jadi saya nggak terlalu kelihatan ini tadi laptopnya kayak kemeresek gitu, nggak enak gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan nih siapa yang bicara yang itu. Di saya agak susah nih. Namanya layarnya. Dok, izin bertanya bisa, Dok? Ya, silakan, Bu. Saya Hotnida, Dok. Ya, silakan buat Mau Nida. bertanya, kalau tidak salah tadi saya mendengar penyimpanan film radiologi. Apakah itu dilakukan? Karena setahu saya penyimpanan radiologi itu agak spesifik juga ya. Karena tergantung dari suhu, kardusnya tidak boleh dibuka, dan kelembaban.
Apa benar begitu dilakukan atau hanya hanya untuk logistiknya aja? Oke. Ini dikarenakan ada proses dari farmasi, sedangkan di farmasi tadi kan kita sudah sampaikan bukan bicara obat saja, tapi ada alkes non alkes. Tetapi penyimpanan itu, pelaporan itu ada di farmasi. Kita cek di gudang kami juga belum sesuai sekali dengan standar yang ada. Tapi di farmasi, contoh untuk bagian regen di lab ada tempat penyimpanan khusus. Begitupun di bagian radiologi. Kedua juga radiologi kita ini sudah tidak maksudnya sudah beralih tidak konvensional, tapi kami sudah sistem digital khusus yang torak. Jadi penggunaan yang secara orang dulu kita bilang foto bahasa itu sudah berkurang sekarang. Jadi banyak dengan foto digital, kemudian jika dokter membutuhkan hasil, maka melalui sistem rawat inap itu langsung bisa dengan di bridging, dibuka, misal pasien A, hasil labnya apa, rongsennya apa, jadi cukup dengan seperti itu. Nah, tapi yang penyimpanan yang kalau masih menggunakan itu di bagian radiologi. Yang penting di farmasi itu proses penyimpanan, pelaporan dia harus membuat laporan tersebut. Makasih. Iya, sekarang serba itu ya, foto udah seperti zaman dulu kita masih ngeprint foto di itu ya, sekarang digital aja ya, jarang yang ngeprint. Ternyata sama juga ya di rumah sakit juga foto rongsinya digital ya. Benar dok, kalau saya nyebut foto basah aja sih ya, karena sering istilah-istilah itu. Iya, Kita sudah pakai teks dok. Iya. Baik. Izin dok, ini ada satu contoh denah gudang farmasi sederhana dok. Iya, silakan. Kalau mau di-share. Ya, ini dok, contohnya dok. Jadi dia memang membedakan ada dalam satu area, ini ada area A dan B dalam satu ruangan yang dipisah oleh tanggul. Kemudian ada area C yang dipisah dalam ruang kamar tersendiri. Nah ini A, B, dan C ini dipisahkan berdasarkan karakteristik jenisnya ya, jenis obatnya sepertinya. Nah ini ada blok-blok penyimpanan 1 sampai 5 dalam ruangan A dan B. Kemudian dalam ruangan C ini ada dua blok penyimpanan juga dok. Seperti ini ada desain arah kemiringan lantainya, ada pemisah tanggulnya. Nah, akan tetapi yang tadi dokter sempat jelaskan, ini pintunya ternyata kalau dalam desain yang sederhana ini masih satu-satu ke dalam satu ruangan. Mungkin ini untuk memudahkan kontrol keluar masuk juga bisa, jadi petugasnya pasti di depan ruangan. Seperti itu dok. Iya, boleh tahu ini sumbernya apa Pak? Sumber itunya, websitenya? Ini ya, kalau ini kebetulan saya search ini masih Blogspot dok, jadi ada beberapa blogger yang mengumpulkan data-data ini, tapi nanti kita coba cari yang lebih jelas lagi. Ada yang bagus-bagus sebetulnya nggak bisa di-download secara bisa jelas. dibuka ya, iya. Iya. Biasanya sih seperti itu. Coba nanti saya ini kan, soalnya dulu apa namanya ini aja karena mahasiswa yang presentasi ya, jadi ada gitu ininya. Denahnya, sementara saya nggak kumpulin sumbernya dari mana. Ada yang dalamnya terutama ya, aliran di dalam itunya. Karena kan tadi yang saya jelaskan di depan bahwa logistik itu termasuk SCM ya, termasuk 4 komponen, yaitu yang keempatnya adalah layout ya. Selain organisasinya, SIM-nya apa, sistem informasinya, kemudian operasionalnya adalah juga layout itu termasuk yang di manajemenin ya, di manajemen diatur ya, diolah oleh SCM ini. Ya, jadi nanti bisa dicari lagi dan kalau bisa, coba nanti saya juga bisa cari ya, kalau misalnya yang lebih kredibel, misalnya dari jurnal gitu. Nanti bisa kalau saya ketemu, saya bisa share juga. Tadi saya baru men-share itu ya, apa namanya, e-book yang SM sama logistik, tapi secara umum bukan hanya di rumah sakit. Ya, ada lagi pertanyaan, komentar? Ibu izin Bu. Silakan. Dengan Rita.
Ya, silakan Bu. Terkait tadi Bu, penyimpanan obat, mungkin selain mutu obat terjaga, mungkin juga bisa terkait sama keamanan obat dari pencurian Bu. Mungkin itu bisa ditambahkan lagi. Itu yang pertama Bu. Kemudian kedua, obat-obat yang sudah disalurkan ke layanan itu kan juga mungkin perlu ada penyimpanan dan juga pemeliharaannya mungkin juga perlu diperhatikan Ibu. Tapi ini masuk ke dalam logistiknya di luar ini atau setelah penyaluran atau bagaimana Bu? Mungkin jadi artinya verifikasi obat di unit-unit layanan. Mungkin itu juga menjadi satu perhatian. Makasih Bu. Ya, penyimpanan di unit layanan, saya di depo-depo gitu ya, itu termasuk di sini di proses penyimpanan. Tapi kalau distribusi nanti ada lagi kan distribusi yang presentasi ya. Distribusinya mau sistemnya bagaimana? Apakah UDD tadi seperti video tadi kan unit dose dispensing gitu kan? Iya. Atau yang lain ada beberapa sistem kan ada floor stock dan ada 3 kalau nggak salah ya. Nanti itu di proses yang lain proses distribusi. Selanjutnya berarti ya Bu ya. Ya selanjutnya. Tapi kalau penyimpanan di misalnya ada depo itu ya itu masuk ke dalam ini penyimpanan ini. Ya, makasih Bu. Ada lagi mungkin komentar? Jadi nanti UTS-nya tadi saya sebenarnya itu sudah ada ya di apa namanya slide saya di PPT saya sudah ada, nanti mungkin bisa saya share ke ketua kelas atau ke PJ-nya. Jadi ada 2 soal tapi tidak perlu mengerjakan dua-duanya, pilih salah satu gitu. Tapi kalau bisa sih yang milih itu seimbang ya. Jadi misalnya dalam satu kelas ini 50% milih nomor 1, 50% milih nomor 2 gitu kalau bisa ya. Jangan semuanya milih nomor 1 yang saja begitu. Jadi nomor 1 itu soal nomor 1 adalah ceritakan tentang satu proses aja, satu proses. Jadi mau proses perencanaan aja atau proses penyimpanan saja atau proses distribusi saja atau proses penghapusan itu salah satu aja, nggak usah semuanya, nggak usah satu siklus tapi satu proses ya. Di salah satu rumah sakit ya boleh pilih, boleh. Kalau misalnya belum bekerja di rumah sakit ya boleh dari referensi ya, boleh maksudnya dari daftar dari tinjauan pustaka ya. Cantumkan tinjauan pustakanya. Itu kemudian minimal 3 halaman. Itu soal pertama. Soal yang kedua itu ceritakan atau gambarkan perspektif dan pengalaman logistik farmasi selama pandemi ya. Apa saja perubahan yang dihadapi, apa saja misalnya kalau ada inovasi juga ya. Atau misalnya ada peraturan-peraturan seperti itu. Bisa terus ceritakan sumbernya ya, cantumkan sumbernya dari mana gitu. Atau misalnya pastikan ada ya kalau misalnya protokol terapinya berubah, protokol terapi berdasarkan apa gitu kan. Seperti itu. Mungkin misalnya UGD-nya jadi diubah seperti apa atau ada suatu rumah sakit yang satu lantai itu khusus buat itu. Ada juga rumah sakit lain yang satu gedung ya. Tapi ini kaitannya dengan logistik farmasi aja, bukan semua layanan WIT ya, tapi logistik farmasi dalam menghadapi pandemi. Gitu. Ya, boleh dari referensi, banyak sih referensi ya, karena selama pandemi ini banyak sekali tulisan-tulisan terkait dengan pandemi ya. Gitu. Dari pandangan dari sisi logistik farmasi juga banyak ya. Gitu. Jadi boleh dari referensi, boleh juga dari pengalaman real juga boleh. Kalau dari referensi cantumkan referensinya. Ya, itu 2 soal tapi kerjakan salah satu saja. Pilih salah satu. Jadi dikumpulkan ke saya sebelum hari H, karena hari H kita presentasi jawaban UTS itu ya. Nanti random aja saya pilih. Dan juga yang sudah presentasi kelompok, tugas kelompoknya dikirim juga sebagai tugas kelompok. Ya, nanti ada di slide saya, nanti slide saya share ke ketua kelas. Sampai sini ada pertanyaan atau ada komentar lain? Pertanyaan untuk soal untuk izin Bu, bertanya tentang soal. Ya, silakan Pak. Soal kedua tentang perspektif logistik farmasi di era pandemi. Iya. Nah, tadi kan ada 2 pilihan. Saya cuma hanya memperjelas Bu. Tadi pertamanya saya bingung, tapi di penjelasan akhir Ibu saya menangkap. Ketiga kami melakukan perspektif itu di rumah sakit kami. Ya. Bagaimana perubahan penanganan logistik farmasi di era pandemi
Artinya kami susah untuk menemukan literatur, Bu, karena memang itu akhirnya adalah modifikasi layanan sebenarnya, Bu. Ya, Boleh boleh. seperti itu, Bu? Boleh. Kalau pengalamannya itu baik. boleh. Baik, Tapi Bu. kalau misalnya ada kan banyak tuh yang ada yang masih koas, ada yang baru internship atau itu kan dari mahasiswa ini kan mungkin belum ada pengalaman tuh di rumah sakit. Itu boleh dari referensi. Referensi juga banyak banget. Gitu. Baik, terima kasih, Bu. Sudah jelas. Ya. Baik. Silakan kembali ke perkuliahan kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari tentang penyimpanan maupun tentang SCM secara umum dan logistik. Kita sekarang jam berapa ya? Oke, masih ada waktu ya. Bu, tanya sedikit, Bu. Iya, silakan. Mas Tomo, Bu. Dari slide-nya kelompok 1 kan dijelaskan untuk indikator-indikator penyimpanan dengan salah satunya metodenya FIFO sama FEVO. Di mana kalau misalnya memakai gabungan dua sistem tersebut, FEVO didahulukan ya. Hanya mau memperjelas saja. Artinya apakah kalau misalnya ada beberapa obat yang tanggal expirednya kurang lebih sama, itu kita tetap akhirnya pakainya FIFO untuk skala prioritas. Terima kasih. Iya, gimana nih idealnya kalau misalnya sistem itu efisien gitu, seharusnya semuanya expirednya lebih lama dari 6 bulan ya, minimal setahun mungkin ya. Tapi kalau misalnya ternyata ada yang stagnan, berarti ada yang mepet banget mungkin. Nah kalau yang mepet banget itu baru dipakai yang FEVO. Itu menurut saya gimana? Menurut yang lain? Silakan berkomentar. Kalau seperti yang pengalaman saya, Bu, dalam menentukan mulai dari pembelian barang ataunya kita ada standar mutunya, nomor batch-nya, kemudian expire date-nya itu minimal 3 tahun yang kita terima. Kemudian di situ kan ada juga kami sampaikan di paparan perputaran 3 bulannya. Jadi bagaimana cara meletakkannya? Itu tadi udah saya sempat singgung di pembahasan, Bu. Jadi terkadang expire date ini dengan sistem seperti itu kita bisa mengetahui, Bu, baik kita FIFO-nya kita pakai itu. Peletakannya juga mempengaruhi dari itu semua. Tapi awal datang barang kita udah buat standar, barang kita terima minimal 3 tahun. Kecuali obat yang segera atau vaksin kan hanya setahun. Terima kasih, Dok. Iya, jadi cukup jelas ya. Mungkin kalau pada keadaan ideal ya FIFO itu ya, karena semuanya masih lama sekali ya. Kecuali kalau terpaksa banget, misalnya ada yang tadi stagnan itu, sampai mepet banget. Boleh di-retur apa nggak ke supplier? Berapa lama tuh boleh dikembalikan ke supplier? Berapa lama expirednya? Misalnya apakah sudah mepet 3 bulan lagi boleh dikembalikan atau enggak? Bagaimana perjanjian dengan supplier mungkin ya? Ya benar, Dok. Ya. Terima kasih Pak Rahmat, sama ini Pak, cukup jelas Pak paparannya Pak. Sama pertanyaan berikutnya Pak, untuk persentase stok Pak. Saya mungkin boleh bertanya, mungkin Bapak ada pengalaman di rumah sakit Bapak, itu persentase stok berapa untuk indikator pemesanan ulang Pak? Terima kasih. Minimal stok 1 bulan ya, Pak. Ya, dapat stok ya. 1 bulan. Baik. Minimal stok, maaf boleh tahu Pak, mungkin ada berapa persentasenya Pak? Bisa berapa persen lagi baru mulai melakukan pemesanan kembali atau bagaimana Pak? Pemesanan terakhir ini kan kita bisa lihat, mungkin kalau kami kan ada estimasi penghitungan ya, misalnya kalau itu 10% dikatakan ini sudah mendekati atau garis. Nah, terutama kalau kami kan orientednya banyak ke obat-obat psikotropika. Jadi penggunaan kami rencanakan tuh penghitungannya agak lebih cepat. Hingga tergantung nanti kita misal stok tinggal 10%.
Nah, maka perencanaan nanti akan membutuhkan. Kedua, jika memang kebutuhan lebih meningkat, kami bisa merencanakan dengan minta anggaran supaya agak lebih sito lah gitu maksudnya. Itu untuk alternatifnya. Mas Dok. Baik Pak, jadi yang saya tangkap indikator pemasangan kembali 2 ya Pak ya, persentase stok sama seberapa urgensinya ya Pak ya. Berarti TOR-nya juga ya Pak ya. Kalau turnover-nya bulan itu lagi tinggi, ya itu juga bisa dipakai buat acuan perencanaan pemesanan kembali ya Pak. Iya benar. Karena kan Baik, Pak. mayoritas kami sebagai besar nih pasien-pasien jiwa ya. Iya. Yang artiannya tiap minggu contohnya setiap minggu hari ini pasien ada, jadi penghitungan agak lebih mudah. Kecuali mungkin untuk rumah sakit itu besar ya, di Cengkareng, Tarakan yang mempunyai diagnosis atau penyakitnya yang variatif atau variasinya lebih banyak. Atau seperti persahabatan itu mungkin lebih banyak Pak. Terima kasih. Baik Pak Rahmat, terima kasih Pak. Iya, ada yang ingin menambahkan mungkin Bu, izin jawaban bertanya, dari Bu. Pak Rahmat. Udah pertanyaan lain ya? Oh iya. Nah, saya izin bertanya, Bu. Saya teringat satu kondisi pada saat itu pengalaman buruk kami, Bu, terkait dengan perencanaan ataupun pengadaan untuk obat-obat yang khusus, untuk obat-obat yang jarang sekali digunakan. Nah, mungkin ini juga saya secara tidak langsung ingin bertanya kepada rekan-rekan yang bekerja di rumah sakit. Nah, ini satu kejadian yang kami alami itu salah satu animal keeper saya, perawat hewan saya itu terpatuk tergigit ular berbisa. Nah, kita cari sabu, Bu, serum anti bisa ular itu hampir banyak mungkin lebih dari 5 rumah sakit itu nggak punya stoknya. Nah, ini untuk pengadaan jenis-jenis obat seperti ini tuh kalau di rumah sakit sendiri bagaimana, Bu? Apakah memang tidak masuk ke dalam satu prioritasnya atau bagaimana? Mungkin izin Bu itu. Terima kasih. Iya, sebenarnya untuk pengadaan nanti ada sendiri. Kebetulan yang mengajar Bu Eka ya, Bu Eka itu Kepala Administrasi dan Finance di RCM tuh tentang pengadaan. Ini kan untuk pengadaan ya, lebih sifatnya pengadaan. Jadi terus terang saya belum ada jawaban. Silakan yang lain membantu menjawab pengadaan. Terima kasih Dok. Ya. Ini hanya gambaran saja waktu saya masih jaga ya di emergensi. Saya jaga di salah satu rumah sakit bukan Pemda awalnya. Tapi kami sebelum ada kasus itu, kami di briefing bahwa khusus seperti Abu tadi anti bisa ular itu hanya rumah sakit Tarakan yang ditunjuk. Atau juga ada beberapa rumah sakit yang di daerah-daerah yang kasus trennya tinggi, itu bisa dijadikan salah satu perencanaan. Karena kan kita memikirkan kosnya juga. Jadi kalau di Jakarta, waktu itu saya merujuk ke rumah sakit Tarakan yang memang ditunjuk itu penyiapan abunya itu lebih stoknya itu sudah ada. Tapi bagaimana penghitungan stoknya itu di rumah sakit Tarakan yang lebih mengetahuinya. Terima kasih Pak Ketua. Ya, untuk perencanaan, kalau perencanaan kita akan kuliah minggu depan ya, tapi sekilas prinsipnya ada 3, yaitu pola konsumsi, pola morbiditas atau pola epidemiologi gitu, dan kombinasi gitu. Jadi nanti ada rumusnya, kalau kita hanya berpatokan pada konsumsi, ya nanti kalau tren penyakitnya berubah, itu tidak bisa mengatasi. Tapi kalau cuma epidemiologi, ya epidemiologinya juga belum tentu sesuai juga dari tahun ke tahun ya. Seperti saat ini kan 2 tahun ini ada epidemiologi yang luar biasa ya, beda dengan biasanya. Jadi terus kemudian ada metode yang berikutnya adalah kombinasi. Jadi berdasarkan pola konsumsi dan berdasarkan tren epidemiologi seperti itu. Itu secara prinsip sih seperti itu. Ya. Ya Dok, ini hampir analognya seperti penggunaan terapi Cina mungkin lebih banyak Indonesia bagian timur dibandingkan Indonesia bagian barat. Itu di epidemiologinya juga. Iya, betul. Seperti betul, itu. Betul. Terima kasih. Ya, betul sekali. Mungkin itu dulu ya gambarannya. Terima kasih Pak Rahmat. Karena sebentar lagi memasuki musim penghujan, jadi itu waktunya telur-telur anak kobra menetas biasanya di Jakarta. 2 tahun lalu 2019 kejadiannya lumayan tinggi, sekitar 35 kasus itu.
di Jakarta saja. Ini di Jakarta ini, Pak, gigitan ular itu di Jakarta ya? Iya, Bu. Heeh. Oh gitu ya. Di Oh, daerah juga karena sama. banjir ya? Betul, Karena iya. banjir gitu ya? Banjir naik, ada yang masuk ke rumah, ada yang Ya. memang sengaja menangkap juga, tidak sengaja Oh tergigit iya, ada juga. benar ya. Ada yang memelihara tuh Evakuasi, sukses ya. evakuasi, Bu. Biasanya beberapa Oh petugas evakuasi. dia sengaja nangkap karena masuk ke Mm, rumah warga terus tergigit. Ya. Tidak sengaja juga ada. Oh begitu ya. Ya karena banjir ya. Ya baik. Ada lagi pertanyaan, komentar atau jawaban terhadap pertanyaan yang sebelumnya? Kalau belum ada, apakah kita bisa akhiri? Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang terkait dengan topik hari ini, boleh ditanyakan di pertemuan berikutnya ya. Kalau misalnya sekarang belum terpikir gitu kan. Jadi ternyata setelah ditutup, baru terpikir ya masih ada pertemuan berikutnya. Gimana? Setuju yang lain? Setuju dong. Setuju, Dok. Ya, oke. Kalau setuju, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Terima Salam kasih, sehat, Dok. Dok. Malam, Dok. Selamat malam. Malam, Terima Dok. kasih, Terima kasih Dok. banyak. Terima kasih, Dok.